Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Insan TV dan juga Yufi TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang belajar salat yang kali ini memasuki bagian yang ke-41 dengan tema bangkit menuju rakaat yang ketiga. Bangkit menuju ke rakaat yang ketiga. Bahwasannya setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tasyahud awal, ya, mulai dari bacaan-bacaannya, kemudian juga berikut dengan makna yang dikandung dalam bacaan tersebut, yaitu mulai dari at-tahiyatu lillah sampai akhir, dan juga sebagian membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain cukup tidak perlu menambah dengan bacaan salawat di tasyahud yang pertama. Setelah kita membahas itu, maka selesai membaca tasyahud atau selesai membaca salawat, maka seorang insan melanjutkan salatnya dengan bangkit menuju ke rakaat yang ketiga. Bangkit menuju rakaat yang ketiga. Bahwa ketika seorang bangkit menuju ke rakaat yang ketiga, ada beberapa pembahasan yang perlu dibahas saat itu. Yang pertama adalah ketika bangkit ke rakaat yang ketiga, maka diperintahkan bagi orang yang salat untuk mengucapkan takbir. Untuk mengucapkan takbir. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu ila rak'atis tsalitsati mukabbira. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit menuju ke rakaat yang ketiga, maksudnya setelah selesai rakaat yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit sambil bertakbir. Nabi SAW bangkit sambil bertakbir. Nah, sekarang takbir tersebut apakah dilakukan sebelum ruku, maksudnya sebelum bangkit, atau ketika bangkit, atau sesudah bangkit. Dan ketika seorang selesai membaca tasyahud, kemudian dia akan bangkit, apakah dia bertakbir sebelum bangkit, atau ketika sedang bangkit, atau ketika sudah sampai berdiri, ya, baru kemudian dia bertakbir. Atau diperintahkan untuk membaca takbir tersebut mulai dari awal bangkit sampai dia berdiri. Pertama, perlu diketahui bahwasannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa takbir itu adalah mengiringi gerakan. Takbir perpindahan adalah mengiringi gerakan. Jadi di dalam salat itu ada beberapa takbir. Yang pertama takbiratul ihram, kemudian yang lainnya adalah takbir perpindahan. Ya, takbir perpindahan itu maksudnya adalah ketika seorang dari berdiri akan rukuk kan takbir. Ya. Kemudian setelah i'tidal, ya, ketika akan sujud itu takbir. Kemudian juga ketika dia duduk, ketika dia sujud akan bangkit itu takbir lagi. Duduk di antara dua sujud akan sujud, takbir lagi. Nah, setelah tasyahud awal ketika akan bangkit menuju rakaat yang ketiga, itu juga takbir. Inilah yang diistilahkan dengan takbirat al-intiqal, yaitu takbir-takbir perpindahan. Ya, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Nah, sunnah Nabi SAW menunjukkan bahwasanya takbir perpindahan ini, yakni takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, itu menyertai gerakan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau telah siap untuk sholat, maka beliau bertakbir ketika berdiri. Kemudian dilanjutkan satu persatu berbicara tentang takbir perpindahan ini. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan tsumma yukabbiru hina yasjud. Kemudian beliau bertakbir ketika sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian juga bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Jadi kalau kita perhatikan di sini digunakan kata-kata hina, ya, digunakan kata-kata hina, yaitu ketika. Ketika seorang bangkit maka dia bertakbir. Ketika seorang akan rukuk dia bertakbir. Ketika seorang bangkit dari sujud dia bertakbir. Maka dari sini Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwasanya hadis di atas, ya, hadis yang saya bacakan tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwasanya takbir itu adalah menyertai gerakan, ya, menyertai gerakan. Beliau katakan anna takbira lirruku'i yakunu asna'an hinaihi ila ruku' wa takbirul sujud asna'a nuzulihi ila sujud wa takbirur raf'i minas sujudi asna'a raf'ihi. Yang kira-kira maknanya adalah ketika orang ruku, ya dia bertakbir saat dia bergerak. Ketika dia bangkit dari ruku, dia bertakbir ketika dia bergerak bangkit dari ruku. Termasuk juga ketika dia akan berdiri, ya, dari sujud, kemudian tasyahud awal, dia bertakbir ketika dia bergerak, dan juga ketika berdiri dia juga bertakbir pula saat dia berdiri. Dan ini disampaikan oleh Imam Nawawi sebagaimana disebutkan tadi, dan beliau menisbatkan bahwa pendapat itu adalah pendapat yang dianut oleh jumhur al-ulama atau mayoritas ulama Islam. Namun ada sebagian ahli fikih, ya, ada sebagian ahli fikih yang agak kencang dalam masalah ini. Mereka mengatakan bahwasannya seandainya ada seorang bertakbir, ya, seandainya ada seorang bertakbir dan dia bertakbirnya adalah sebelum bergerak. Misalnya ketika dia duduk akan bangkit, ya, ketika dia duduk tasyahud awal, selesai membaca tasyahud awal dia akan bangkit. Dan dia takbir dulu sebelum dia bergerak. Maka dalam kondisi seperti ini ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia ini takbirnya bukan pada tempatnya. Takbirnya bukan pada tempatnya. Karena tempatnya takbir adalah ketika bergerak. Namanya juga perpindahan gerakan. Nah, kalau ada orang bertakbir, ya, kalau ada orang bertakbir dan dia takbirnya sebelum dia bergerak, atau dia bertakbir, ya, ketika berdiri dia sudah selesai, sebelum dia berdiri dia sudah selesai takbirnya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, bagi mereka yang berpendapat takbir perpindahan adalah wajib, maka sholatnya tidak sah. Ya, karena dia bertakbir bukan pada tempatnya. Karena takbir perpindahan ini adalah takbir yang menandai perpindahan gerakan. Ketika dia belum berpindah, lalu dia bertakbir, berarti kan dia takbirnya bukan pada saatnya. Dan menurut sebagian ulama yang mengatakan takbir ini adalah hukumnya wajib, maka sholatnya tidak sah. Alias sholatnya batal seandainya dia sengaja melakukan itu. Adapun seandainya dia lupa, ya, maka harus sujud sahwi. Ini pendapat sebagian ahli fikih. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, nampaknya pendapat ini sangat memberatkan banyak di antara kaum muslimin. Ya, sangat memberatkan banyak di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, wallahu a'lam, yang sahih insyaallah tetap sah insyaallah, walaupun yang lebih afdal, ya, yang lebih afdal adalah seorang ketika bertakbir, dia bertakbir di saat dia bergerak. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan fas-shawabu, maka yang betul annahu idza ibtada'a at-takbira qabla al-huwi ila ar-ruku' wa atammahu ba'dahu fala haraj. Walau ibtada'ahu hina al-huwi wa atammahu ba'da wusulihi ila ar-ruku'i fala haraj. Kata beliau, yang benar insyaallah adalah ketika seorang mengawali takbirnya sebelum dia ruku, ya, artinya dia masih berdiri, dia masih takbir. Ini beliau lagi berbicara tentang orang yang akan ruku. Jadi dia masih berdiri, sudah mengucapkan takbir, ya, sudah mengucapkan takbir,
dan takbirnya ini selesai sebelum dia ruku, ya, maka itu fala haraj, maka insyaallah tidak mengapa. Walau ibtada'u hinal huwiyyi wa atammahu ba'da wusulihi ila ruku'i fala haraj. Dan seandainya dia mengawalinya adalah ketika mulai bergerak, ya, ketika mulai bergerak dia sudah mengucapkan takbir dan ternyata takbirnya itu selesai sebelum dia posisi rukuknya sempurna, maka itu pun la haraj, maka itu pun tidak ada masalah. Walakinnal afdal, akan tetapi yang lebih afdal, an yakuna fima bainar ruknaini bihasabil imkan. Akan tetapi yang lebih afdal adalah hendaklah suara takbir tersebut, yaitu membaca Allahu Akbar itu adalah dibaca di antara, ya, di antara dua rukun tersebut. Kalau beliau lagi berbicara tentang orang yang berdiri kemudian rukuk, berarti antara berdiri dengan rukuknya disitulah tempat bacaan takbirnya. Nah, kalau kita yang sedang kita bahas bangkit dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga, maka yang lebih afdal seorang itu bertakbir, suara takbir itu adalah dia tempatkan di antara dia duduk dengan dia berdiri. Berarti ketika dia sedang bergerak, ya, ketika dia sedang bergerak, dia mengucapkan Allahu Akbar. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Nah, sekarang timbul permasalahan. Ya, timbul permasalahan. Apa permasalahan tersebut? Adalah ketika seorang bangkit dari duduknya menuju ke rakaat yang ketiga. Itu kan durasinya cukup lama. Durasinya cukup lama. Berbeda dengan orang yang bangkit dari sujud menuju ke duduk misalnya, atau orang dari duduk akan sujud. Itu kan durasinya pendek. Ya, durasinya pendek. Karena orang sujud bangkit itu kan pendek saja. Nah, durasinya nggak lama. Begitu pula ketika orang duduk akan sujud. Ini juga durasinya pendek. Berbeda dengan orang yang habis duduk tasyahud, kemudian dia akan bangkit menuju rakaat yang ketiga. Atau sebaliknya, orang dari berdiri, ya, setelah dia ruku, saat dia i'tidal dia akan sujud, itu kan durasinya lebih lama. Apakah pada waktu-waktu perpindahan yang durasinya lama, apakah dianjurkan untuk memanjangkan bacaan takbir? Ya, misalnya nih, contohnya, ketika orang bangkit dari tasyahud awalnya, ketika dia akan beri rakaat ketiga, apakah disunahkan bagi dia untuk Allahu Akbar dipanjangin? Ya. Apakah disunahkan seperti itu? Sama juga ketika dia habis berdiri, kemudian dia akan akan sujud, apakah disunahkan dia untuk membaca takbir dan dipanjangkan Allahu Akbar? Apakah seperti itu atau tidak? Ataukah cukup Allahu Akbar sesuai dengan tajwidnya? Tajwidnya kan Allahu Akbar itu kan dua harakat mad tabi'i, ya, Allahu Akbar. Apakah perlu dipanjangkan? Ya. Jadi mulai dari dia bangkit, ya, atau mulai dari dia mulai bangkit sampai dia berdiri sempurna, dia menyuarakan takbir tersebut sehingga kadang-kadang suaranya, nafasnya, kalau sudah sebagian orang nafasnya pendek atau sudah tua nggak sampai, ya, sampai kehabisan nafasnya, atau apakah seperti itu, atau cukup membaca takbir dengan sesuai dengan tajwidnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mengatakan bahwa belum ditemukan dalil yang tegas, ya, menyebutkan disunahkannya memanjangkan suara takbir, ya. Ada sebagian ulama, ya, ada sebagian ulama menyebutkan sebuah dalil, ya, akan tetapi kemudian ulama tersebut dikritisi, ya, atau dikritisi oleh ulama yang lainnya. Misalnya Imam Nawawi rahimahullah, beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW di situ disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, maka beliau bertakbir saat beliau berdiri, ya, thumma yukabbiru hina yarka, kemudian beliau bertakbir saat beliau ruku. Ya, jadi menggunakan kata-kata saat beliau ruku.
Kalau di sini berarti saat beliau bangkit dari duduknya akan menuju rakaat yang ketiga. Kata Imam Nawawi, "Hadza dalilun ala muqaranati at-takbir li hadhihi al-harakat wa bastiha 'alaiha." Ya. Ini hadis yang di atas adalah dalil tentang harusnya takbir itu menyertai gerakan tersebut dan harus mencakup semuanya. Jadi mulai dari bangkit sampai berdiri itu harus ada suara takbirnya. Ya. Fayabda'u bit-takbir hina yashra'u fil intiqal ila ruku'i wa yamudduhu hatta yasila haddar raki'in. Dan hendaklah dia mengawali takbirnya ketika mulai bergerak dan dia panjangkan takbir tersebut sampai dia rukuknya sempurna. Baik. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi tersebut kemudian dikritisi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Wa dalalatu hadzal lafzi 'ala al-bast alladhi dzakarahu ghairu dhahirah." Apa yang beliau sampaikan oleh Imam Nawawi bahwa hadis ini menunjukkan disunahkan memanjangkan bacaan takbir ketika gerakan-gerakan tadi, kata beliau tidak terlalu jelas, ya, ghairu dhahirah. Pendalilannya tidak terlalu jelas. Itu yang disampaikan oleh beliau. Makanya kita dapatkan banyak ulama salaf seperti Imam Ibrahim An-Nakhai, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan juga At-Tirmidzi, beliau mengatakan at-takbiru jazmun. Bacaan takbir itu singkat. Nah, bacaan takbir itu singkat, tidak dipanjangkan sekali. Imam Abdul Razzaq mengatakan yaqulu la yumad, tidak dipanjangkan. Ya, tidak dipanjangkan. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga menyampaikan al-hadfu, ya, al-isra'u bihi wa huwa al-muradu biqaulihi jazmun. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai maksudnya, kata Imam Ibnu Hajar, adalah maksudnya kata beliau adalah al-hadfu, al-isra'u bihi, segera mengucapkan takbirnya. Maksudnya Allahu Akbar. Jadi tidak perlu Allahu Akbar, ya. Dan yang seperti ini, ya, memanjangkan bacaan ini walaupun dianjurkan oleh sebagian ulama, ternyata menurut banyak ulama itu bisa menimbulkan muskilah, ya, bisa menimbulkan sesuatu yang masalah, ya, menimbulkan masalah. Apa masalah tersebut? Begini, ketika imamnya baca takbirnya panjang, ya, Allahu Akbar. Kemudian makmumnya bacanya pendek. Ya, makmumnya bacanya pendek. Imam baca takbirnya panjang, makmum bacanya pendek. Kira-kira yang selesai duluan siapa? Tentu makmum. Ya, tentu makmum. Karena makmum bacaannya pendek, imam bacaannya panjang. Bacaan takbirnya maksud saya. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka secara tidak langsung imam ini mengakibatkan makmum mendahului dia. Ya, mendahului si imam. Jadi ketika imamnya Allah, nah baru di tengah ini makmumnya sudah Allahu Akbar. Dia sudah mengucapkan takbir ini dan takbirnya pendek. Sehingga makmumnya ini selesai sebelum imam. Nah, dalam kondisi seperti itu, karena tadi imamnya bacaannya panjang, mengakibatkan makmum terjerumus kepada sebuah kekeliruan, yaitu mendahului bacaannya imam. Alias mendahului takbirnya imam, selesai duluan sebelum imam. Dan ini, ya, amat disayangkan, makmum telah melakukan sebuah kesalahan karena mendahului imam. Dan kesalahan makmum itu dipicu antara lain karena imamnya terlalu panjang membaca takbir. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, sebagai menukil dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, wa rubbama tawwala al-imamu fit takbiri idza lam yakun lahu fiqh. Kadang-kadang ada sebagian imam yang memanjangkan bacaan takbirnya manakala fikihnya kurang, ya, fikih pengetahuan tentang hukum-hukum salat kurang. Walladzi yukabbiru ma'ahu rubbama jazama takbir. Adapun yang makmum dengan imam tersebut mungkin bacaan takbirnya pendek, karena memang itulah yang dicontohkan oleh sebagian ulama salaf yang tadi sudah saya sampaikan. Fa faragha minat takbiri qabla an yafrughal imam. Sehingga akibatnya makmum tadi takbirnya selesai duluan sebelum imam. Membaca bacaan takbirnya selesai duluan sebelum imam. Faqad shara hadza mukabbiran qabla al-imam. Sehingga dalam kondisi seperti itu makmum ini dianggap
selesai mendahului takbir, ya, mendahului takbir sebelum takbirnya imam. Wa man kabbara qabla al-imami falaysat lahu salatun. Barang siapa yang bertakbir duluan sebelum imam, maka salat dia tidak benar. Li'annahu dakhala fi sholati qabla al-imam wa kabbara qabla al-imam fala salata lahu. Karena dia telah mendahului imam sehingga salatnya tidak benar. Maka dari situ wallahu a'lam bis-shawab, dan ilmu adalah hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa memanjangkan bacaan takbir, ya, mengulur memanjangkan bacaan takbir wallahu a'lam tidak disunnahkan, apalagi hal itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, yaitu akan mengakibatkan sebagian makmum mungkin mendahului bacaannya imam, padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Imam itu ada di depan supaya diikuti. Seandainya imam sudah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Baik. Ini satu pembahasan. Pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah mengangkat tangan. Jadi ketika orang bangkit dari tasyahud awal akan berdiri, ya, setelah dia membaca takbir, maka ada satu amalan yang lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengangkat tangan. Disunnahkan, ya, atau disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika seorang bangkit dari rakaat yang kedua menuju ke rakaat yang ketiga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa beliau idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau bangkit dari rakaat yang kedua, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika beliau bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat ketiga, beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menisbatkan praktek ini kepada Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Nafi', wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dipraktekkan oleh Ibnu Umar tadi, kata beliau, dinisbatkan kepada Nabi SAW. Alias Ibnu Umar itu sedang mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari hadis ini yang sahih ini, riwayat Bukhari, menunjukkan bahwa memang disyariatkan ketika bangkit dari rakaat yang kedua untuk mengangkat kedua tangan. Makanya Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan babu raf'il yadaini idza qama min ar-rak'atain. Bab pembahasan ketika membawakan hadis yang tadi saya bawakan, Imam Bukhari mengatakan bab raf'i al-yadaini idza qama min ar-rak'ataini. Bab tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika seorang bangkit dari dua rakaat. Jadi intinya disyariatkan untuk mengangkat tangan saat bangkit dari rakaat yang kedua menuju ke rakaat yang ketiga. Akan tetapi, kapankah seorang itu mengangkat tangannya? Apakah ketika dia sedang duduk, ya, sebelum dia bangkit dia sudah mengangkat kedua tangannya, ataukah ketika dia sedang bangkit sambil mengangkat tangan, atau ketika dia sudah berdiri? Ya, ketika dia sudah berdiri baru dia mengangkat tangannya lalu diletakkan di perutnya atau di dadanya. Kapan sebenarnya dia itu mengangkat tangan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita perhatikan redaksi hadis yang tadi sudah dibawakan dan juga hadis-hadis yang lainnya dan juga perkataan para ulama, kita akan temukan bahwa wallahu a'lam bishawab, tangan itu diangkat ketika seorang sudah berdiri. Ketika seorang sudah berdiri sempurna. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan juga ulama-ulama yang lainnya, ya, beliau mengatakan wa ala hadza fa mawadhi'u raf'il yadaini arba'atun. Karena itulah maka tempat
momen seorang mengangkat kedua tangannya ya adalah ada 4. Yang pertama inda takbiratul ihram, yang pertama ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua inda ruku, ketika akan ruku. Yang ketiga wa inda raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku. Wa idza qama minat tasyahhudil awwal, dan juga ketika dia bangkit dari tasyahud awal. Ya. Kemudian beliau katakan wa yakunu raf'u idza istatamma qa'iman. Dan mengangkat tangan itu adalah ketika dia sudah berdiri dengan sempurna. Jadi ketika dia sudah berdiri dengan sempurna baru dia kemudian mengangkat tangannya. Ya, baru dia mengangkat tangannya. Ketika sudah sempurna berdirinya baru dia mengangkat tangannya. Li'anna lafdhu hadits Ibnu Umar, karena hadis Ibnu Umar redaksinya wa idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi. Ketika sudah bangkit dari 2 rakaat maka beliau baru mengangkat kedua tangannya. Ini apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inti pembahasan kita pada saat ini saya ulangi dari awal bahwa ketika bangkit dari duduk tasyahud awal akan berdiri maka disyariatkan untuk membaca takbir ya, dan takbir itu dibaca ketika orang bergerak ya, sambil bergerak dia mengucapkan takbir. Walaupun wallahu a'lam bishawab yang rajih, yang lebih kuat tidak disunahkan untuk memanjangkan bacaan takbir ya, memanjangkan bacaan takbir cukup biasa saja Allahu akbar ya. Kemudian yang terakhir pembahasan kita adalah ketika seorang sudah berdiri baru kemudian dia disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita akan bacakan satu pertanyaan karena adanya satu dan lain hal. Ustadz, saya dari hamba Allah mau menanyakan apa arti mengacungkan telunjuk jari pada rakaat kedua dan rakaat yang terakhir. Artinya mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, mengikuti sunnah Nabi SAW karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita mengacungkan jari telunjuk kita? Karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada sebagian ulama menjelaskan tentang hikmahnya. Hikmahnya antara adalah untuk menunjukkan tauhid, ya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu esa, ya, bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, itu menurut sebagian ulama. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Ustadz mau tanya, apabila seorang makmum ketinggalan rakaat tapi ketika imam salam dia lupa ikut salam, bagaimana? Apa dia harus berdiri lalu melengkapi kekurangan rakaatnya atau sujud tahwi? Berdiri. Ya, dari Ummu Ati di Grecol. Iya, dia berdiri. Ya, dia berdiri tidak ada masalah. Dia tinggal berdiri saja melengkapi kekurangan rakaatnya. Jadi karena dia masih kurang. Nah, karena dia masih kurang, maka dia menyempurnakan dulu kekurangan tersebut, baru kemudian dia menyelesaikan sholatnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.